Wanita ini sedang shopping di supermarket. Saat melunasi habis 800 uset. Wanita percaya diri mengambil kupon. Dengan jumlah yang benar harus dibayar. Pada akhirnya, tidak ada biaya sepeser pun untuk membawa pulang barang-barang. Mengandalkan ini, wanita itu bentuk grup penipuan kupon terbesar. Dalam beberapa bulan telah menghasilkan banyak uang. Dan film ini diadaptasi dari kisah nyata. Wanita ini bernama Connie. Adalah ibu rumah tangga. Sudah menikah bertahun-tahun tapi mereka belum punya anak. Hal ini membuat dia dengan suami menjadi jauh. Dan Connie selalu andalkan belanja untuk menghilangkan mood. Karena dia adalah istri yang perfeksionis. Seluruh keluarga hanya mengandalkan gaji suaminya. Jadi Connie harus perhitungan untuk semua. Pada waktu yang tidak sengaja, ketika dia pergi ke supermarket untuk membeli barang-barang yang diperlukan, mendeteksi kupon yang diberikan supermarket punya lubang keamanan besar. Dapat menghemat banyak uang ketika menggunakannya. Jadi Connie mulai mengumpulkan kupon diskon. Setiap hari akan berdiri di depan rumah. Beli semua koran yang paling baru. Lalu potong semua kupon dari koran. Diedit sedikit. Dengan perhitungan yang masuk akal. Setelah datang dengan rencana belanja yang paling sempurna, dia akan mengandalkannya untuk melacak produk. Untuk berbelanja pada saat yang sama. Tidak peduli apakah membutuhkan kupon diskon atau tidak. Karena dia dapat dengan bebas membelanjakan uangnya dengan rencananya. Setelah memuat banyak barang di troli, saat bayar, maka tidak ada sepeser pun. Kasirnya juga langsung terkejut. Sejak saat itu, Connie menjadi kecanduan kupon diskon. Setiap hari coba untuk mengumpulkan yang banyak tanpa henti. Di bawah usahanya dia. Dengan cepat rumah dipenuhi dengan makanan dan peralatan lainnya. Sang suami, setelah melihatnya, menyalahkannya karena menghabiskan uang tanpa berpikir. Connie cepat membalas. Uang dikasih sama kamu tidak cukup buat beli tisu. Suatu hari, Connie buka kotak makanan nutrisi untuk menikmati. Setelah makan beberapa potong, mukanya langsung berubah. Tidak menyangka kotak makanan ini sudah expire. Connie langsung kirim email laporan ke supermarket. Untuk melindungi kepentingan pelanggan. Tetapi juga mengumpulkan sejumlah besar kupon dari supermarket. Ini membuat dia datang dengan ide baru. Connie memanggil tetangga Jojo untuk berbagi kegembiraan. Tapi segera mereka berdua menemukan masalah. Banyak kupon diskon seperti ini. Tapi ada expire. Mereka tidak dapat menggunakan semuanya dalam waktu singkat. Bukankah itu buang-buang uang? Untuk pecandu kupon seperti Connie. Ini benar-benar menyakitkan. Jojo tiba-tiba menemukan cara. Ketika dia sedang streaming langsung, menemukan sesuatu. Banyak ibu rumah tangga lain sedang mengumpulkan kupon. Namun, tingkat konsumsi bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Jadi jumlah kupon yang diberikan juga berbeda. Beberapa orang memiliki begitu banyak sehingga mereka tidak bisa menggunakan semuanya. Dan ada juga orang-orang yang tidak punya satu pun. Jadi Connie ingin lewat sosmed. Jual semua kupon diskon yang tidak dipakai itu. Tapi jumlah kupon diskon yang mereka punya sekarang tidak cukup untuk rencana mereka. Jadi mereka mulai mencari informasi. Menemukan kebanyakan kupon diskon. Semua dicetak dari satu pabrik. Jadi mereka berdua tidak keberatan jarak jauh. Datang ke tempat print kupon diskon. Berapa hari di sini untuk mengecek situasi di sini. Akhirnya, target punya mereka adalah orang bekerja di pabrik ini. Connie setelah menggunakan segala cara untuk memanipulasi. Kebetulan melalui orang itu. Mengetahui informasi yang sering mereka cetak dalam keadaan darurat. Setelah beberapa saat, kupon diskon kelebihan akan dihancurkan. Dan pria ini hanya perlu tindakan pada saat-saat itu sudah cukup. Kemudian meyakinkan pengemudi truk juga. Pada saat ini, grup penipuan kupon resmi dibentuk. Ini adalah grup penipuan kupon diskon terbesar dalam sejarah. Berdasarkan kupon supermarket. Beberapa bulan kemudian mereka menjadi kaya. Mari kita lihat bagaimana mereka melakukannya. Pertama, Connie membuat satu website yang biasa saja. Lalu bekerja sama dengan orang di pabrik printing itu. Bawa kupon kelebihan kasih ke pengemudi truk transportasi. Melalui kurir untuk mengirim ke Connie. Setelah itu, Connie jual kupon di online. Dan Jojo melalui streaming untuk periklanan langsung. Dengan lancar dijual ke ibu rumah tangga di seluruh negeri. Dan gampang seperti itu, satu beritahu ke 10 orang, 10 beritahu ke 100 orang. Banyak orang di internet masih meragukan, tetapi masih mengirim pesan ke situs web itu. Langsung tertarik dengan semua kupon diskon.
Tawar-menawar bagus seperti itu. Siapa yang tidak suka? Semua berbagi jobnya. Fokus kerja. Dengan cepat sudah banyak tamu akses sistem. Orderan setiap hari udah mencapai dengan 4 angka. Lalu Connie akan bawa kupon diskon ini. Berikan kepada staf pengiriman untuk mengirimkan barang ke pelanggan. Akhirnya penyelesaian satu transaksi. Bahkan dapat menyimpan alamat setelah penjualan. Dan seperti itu, di bawah koordinasi yang baik dari 4 orang. Konsumsi dengan cepat meledak. Tapi dengan cepat, penyebaran kupon membuat supermarket curiga. Ada supermarket yang hanya memberikan 1000 kupon diskon. Tapi menerima kembali puluhan ribu kupon. Tindakan ini menarik perhatian Ken. Bahkan mempengaruhi penyelidik supermarket. Untuk mengetahui kebenaran. Connie dan Jojo semua adalah pemula dalam profesi ini. Karena kejujuran situs web dan videonya. Penyelidik dengan lancar menemukan mereka. Akun web mereka diblok. Connie baru sadar. Mereka telah ditargetkan oleh beberapa organisasi. Dalam keadaan darurat mereka pergi mencari peretas. Hacker kasih tahu mereka. Bersalah tapi melakukan hal yang bodoh seperti itu. Kemudian mulai berkhotbah untuk sementara waktu. Pertama harus hapus semua video punya Jojo. Sembunyikan IP punya website. Setelah akun bank di web telah dibuka, hacker akan pindah uang itu ke banyak rekening bank yang lain. Setelah beberapa saat manipulasi, semua isdone. Mereka harus bayar untuk hacker 10% dari keuntungan. Sekarang yang perlu mereka lakukan adalah istirahat dan menunggu semua sudah damai lagi. Dapat melanjutkan rencananya. Tapi penyidik belum menyerah. Dia lapor kasus ini ke FBI. Pada saat yang sama dengan bantuan penyidik lain. Kedua belah pihak telah menyelesaikan masalah hampir setengah tahun. Bisnis Connie dengan Jojo lancar terus. Mereka sudah menjadi wanita kaya. Sangat bersemangat sehingga dia mengabaikan peringatan peretas. Connie dibutakan oleh uang. Memutuskan untuk menarik uang hitam itu. Connie dan Jojo berpisah untuk bertindak. Terus pergi ke bank yang berbeda untuk menarik $1000. Mereka pikir hanya berubah menjadi barang nyata. Dapat menghabiskan uang ini. Jika memiliki $1000, apa yang harus belanjakan? Mereka berpikir berapa kali. Mereka memutuskan untuk berdagang senjata. Connie mulai berpikir. Bahkan membuat pedagang senjata pikir Connie sedang membentuk kelompok tentara. Akhirnya, Connie buang banyak duit untuk membeli 5 mobil sport. Sewa gudang untuk tempat parkiran mobil. Tapi mereka belum habis semua uang itu. Masih sisa banyak duit. Mereka sudah bingung harus beli apa lagi. Tiba-tiba mereka datang ke rumah sakit. Keluarkan $50.000 untuk fertilisasi in vitro. Uang sisa yang belum dihabiskan. Connie umpetin di dalam kotak makanan. Nama perilaku belanja gila mereka berdua. Ditemukan oleh peretas dan memarahi mereka karena kecocokan. Dia mengatur sistem pencucian uang di situs jual kupon diskon. Tidakan pencucian uang Connie. Hanya membuat polisi akan lebih cepat menemukan mereka. Hacker tidak berdaya. Hanya bisa membantu mereka bersihkan akibatnya. Mereka harus menjual semua mobil dan semua senjata juga. Tidak hanya itu. Mereka membuat promo beli 1 gratis 1. Mereka hanya bisa jual senjata dengan hati patah. Tetapi tidak berharap bahwa tindakan mereka terungkap. Penyelidik supermarket berdasarkan alamat. Sampai ke tempat tinggal punya Connie. Sekalian kumpulkan semua staf pengiriman untuk interogasi. Salah satu dam mereka sering menerima orderan dari Connie. Tapi dia tidak omong apa. Di balik itu berpikir ke wanita cantik Jojo. Dia diam-diam kasih 1 surat untuk Jojo. Informasi intelijen rahasia. Tapi yang menerima adalah ibu punya Jojo. Dia dilacak oleh penyidik. Jojo tidak tahu apa setelah keluar dari rumah. Mobil ini langsung ikut. Ini membantu para penyidik menyadari siapa dalang di baliknya. Dan malam itu Connie dan Jojo telah ditangkap. Penyidik memberikan bukti yang cukup. Lalu apa yang akan terjadi pada mereka berdua? Connie adalah dalangnya. Harus di dalam penjara setengah abad. Suaminya juga berubah. Menarik garis antara 2 orang. Dan katakan dia adalah saksi. Melihat Connie menggunakan kupon diskon shopping untuk banyak kali. Karena mereka berdua telah berselisih selama bertahun-tahun. Setelah uang kotor Connie disita. Properti dan uang simpanan atas nama suami juga kena. Dalam waktu Connie sedang kesulitan. Baru menyadari orang di samping adalah teman atau musuhnya. Dia sangat kecewa jadi minta cerai. Suami dia tidak ragu langsung setuju. Apakah Connie dan Jojo akan menerima keadaan seperti ini?
Teman hacker punya mereka. Pada saat yang paling penting, mintalah seorang pengacara dengan pengalaman yang kaya untuk membela mereka. Ada alasan mengapa Konis menjual kupon. Dia hanya memanfaatkan celah supermarket. Lagi pula, supermarket punya masalah. Dan Koni tidak salah. Kasus ini baru diungkap. Telah menjadi perbincangan masyarakat. Opini publik hanya di satu sisi. Semua ibu rumah tangga yang pernah beli kupon diskon dari Koni dan Jojo bersatu untuk protes bersama. Jika bukan khawatir tentang biaya hidup, siapa yang mau beli kupon diskon kan? Di bawah usaha ibu rumah tangga, banyak jaringan supermarket mulai menarik tuntutan hukum mereka. Akhirnya Jojo tidak bersalah dan bebas keluar. Dan Koni hukuman dikurangi menjadi 10 bulan dari penjara. Dia sedang hamil anak pertamanya, jadi dia tidak sendirian. Bayi ini dibawa ke hidupnya dengan kupon diskon. Jojo bantu Koni beresin barang. Mantan suami Koni pegang semua harta. Hanya biarkan Jojo ambil makanan dan barang punya Koni. Setelah masuki semua barang ke mobil, Jojo menemukan di dalam adalah cash semua. Jadi hidup mereka tidak perlu khawatir lagi. Film berakhir di sini. Ini adalah film yang diadaptasi dari kisah nyata. Sampai